Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan saya, Ibu Anikmatin Solihah, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara daring mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini, kita akan memasuki materi kedua, yaitu teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca, dan peserta didik harus mampu mengembangkan isi teks eksposisi secara lisan dan atau tertulis. Baik, langsung saja kita masuk pada inti pembelajaran kali ini. Oke, siapa yang sudah tahu apa itu teks eksposisi? Ibu yakin semuanya sudah paham ya? Karena dulu waktu kelas 8 kalian sudah pernah mempelajarinya, bukan? Yuk, bersama-sama kita ingat kembali apa itu teks eksposisi. Oke, teks eksposisi yaitu genre teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Nah, gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan unsur-unsur teks eksposisi. Ada apa saja? Ya. Yang pertama yaitu gagasan, dan yang kedua fakta. Apa itu gagasan? Gagasan disebut juga sebagai pendapat yang isinya bisa berupa pernyataan yang berupa komentar, penilaian, saran, atau bujukan. Sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, dalam teks eksposisi ini, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Dari serangkaian penjelasan yang telah Ibu sampaikan, semuanya sudah paham ya? Kemudian, bagaimana ciri-ciri teks eksposisi? Ciri-ciri teks eksposisi yaitu jelas dan terorganisasi. Apa yang dimaksud terorganisasi di sini? Artinya bahwa teks eksposisi disajikan berdasarkan strukturnya. Harus kita pahami bahwa setiap teks memiliki struktur masing-masing. Lalu, apa saja struktur teks eksposisi? Struktur teks eksposisi meliputi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Baik, akan Ibu jelaskan satu persatu mengenai struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Kemudian, struktur yang kedua yaitu argumentasi, merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Dalam argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan penegas pendapat awal serta untuk menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat.
Demikian penjelasan dari Ibu mengenai definisi, ciri, unsur, dan struktur teks eksposisi. Lebih lengkapnya, kalian bisa mempelajari buku siswa PDF yang sudah Ibu bagikan di e-learning madrasah. Kemudian kalian juga bisa mencari referensi contoh-contoh teks eksposisi untuk kalian analisis berdasarkan struktur teksnya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Tetap semangat belajar. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.